Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan coba menjelaskan bagian yang kedua dari materi Advanced Financial Accounting, akuntansi keuangan tingkat lanjutan, yaitu materi yang sudah di-share kemarin tentang entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Setelah sebelumnya, di video yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang di situ ada 3 metode akuntansi untuk investasi saham biasa. Di review sedikit. Yang pertama adalah menggunakan metode biaya dengan kepemilikan 0 sampai dengan 20% kepemilikan saham. Kemudian jika kepemilikan sahamnya adalah 20% sampai dengan 50%, maka yang digunakan adalah metode ekuitas. Yang ketiga adalah metode konsolidasi, di mana metode konsolidasi ini digunakan jika perusahaan memiliki saham, kepemilikan sahamnya 50% sampai dengan 100%. Dan ini akan dibahas di akuntansi keuangan lanjutan 1 dan nanti juga di akuntansi keuangan lanjutan 2. Seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan di awal, bahwa untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini, Anda sebagai mahasiswa nantinya diharapkan mampu menyusun pelaporan keuangan konsolidasi atau Consolidated Financial Statement. Baik, kita mulai dari apa itu laporan keuangan konsolidasi. Consolidated Financial Statement atau laporan keuangan konsolidasi ini adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan. Seperti yang minggu lalu yang sebelumnya sudah dibahas, bahwa yang dibuat di dalam laporan keuangan konsolidasi ini adalah laporan keuangan gabungan dari induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya. Ya, induk perusahaan dalam hal ini disebut juga sebagai entitas pengendali dan anak perusahaan disebut atau istilahnya sebagai entitas yang dikendalikan. Laporan keuangan konsolidasi ini diharuskan oleh standar akuntansi jika satu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar dari perusahaan lain. Jadi jika perusahaannya terlisted, terdaftar di Bursa Efek, sahamnya beredar, outstanding, mayoritas beredar di perusahaan lain, maka tadi dengan tingkat kepemilikan 50% sampai dengan 10%, maka perusahaan harus wajib menggunakan atau menyusun pelaporan keuangan konsolidasi. Kegunaan laporan keuangan konsolidasi, kita lihat pertama adalah dari sisi investor jangka panjang. Bagi investor jangka panjang, yang pertama, kegunaan laporan dari keuangan konsolidasi ini adalah bahwa laporan keuangan konsolidasi lebih berguna untuk pihak-pihak dengan kepentingan jangka panjang di induk perusahaan. Pastinya dalam rangka investasi, dalam rangka akuisisi, dalam rangka pengendalian, pengendalian perusahaan lain, ya. Ini adalah tujuannya kepentingan jangka panjang bagi induk perusahaan ketika mengakuisisi atau membeli saham perusahaan atau anak perusahaan. Kemudian bagi investor jangka panjang, kegunaan laporan keuangan yang kedua adalah nasib induk perusahaan dipengaruhi oleh operasi dari anak-anak perusahaannya. Jadi karena ini adalah laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan dari anak-anak perusahaannya, yang nantinya gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan anak perusahaan ini akan mencerminkan laporan induk perusahaannya. Yang ketiga, dengan melihat laporan keuangan konsolidasi, pemilik dan pemilik potensial lebih mampu untuk menentukan efisiensi dari manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang berada dalam kendalinya. Tentu saja, dengan adanya laporan keuangan konsolidasi yang merupakan gabungan dengan induk dan anak perusahaan, tentunya perusahaan pengendali atau perusahaan induk dapat melihat, dapat menilai, dapat mengevaluasi, bisa menentukan bagaimana anak-anak perusahaan mana yang memiliki potensi profitabilitas yang tinggi, kemudian anak perusahaan mana yang kira-kira
bermasalah dari sisi kemampuan menghasilkan labanya. Kemudian juga bisa menentukan bagaimana efisiensi manajemen untuk memanfaatkan sumber daya atau research yang berada di dalam kendalinya, ya. Karena salah satu tujuan laporan keuangan kita tahu dalam rangka pengambilan keputusan manajemen. Berikutnya adalah kegunaan laporan keuangan konsolidasi dari sisi manajemen induk perusahaan. Yang pertama, manajemen induk perusahaan menaruh perhatian pada laporan keuangan konsolidasi karena apa? Karena manajemen perusahaan umumnya dievaluasi oleh siapa? Tentunya oleh para pemegang saham, oleh para analis keuangan, pihak-pihak di luar perusahaan, eksternal perusahaan yang mempunyai kepentingan pastinya dengan perusahaan berdasarkan kinerja keseluruhan yang tercermin di dalam laporan keuangan. Karena kinerja manajemen dari induk perusahaan itu bisa dilihat, bisa dinilai dari laporan keuangan konsolidasinya. Yang kedua adalah kinerja entitas secara keseluruhan sering dijadikan dasar untuk perjanjian kompensasi eksekutif. Menjadi dasar berikutnya ke depan, ya, apakah investasi ini kemudian akan dilanjutkan atau akan dihentikan, atau kemudian akuisisi ini akan ditingkatkan nilai kepemilikan sahamnya atau malah justru dikurangi nilai kompensasinya, nilai investasinya. Kemudian juga bisa melihat nilai kompensasi keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh para perusahaan yang mengakuisisi saham, tentunya bisa dilihat dari laporan keuangan konsolidasinya. Baik, bab berikutnya akan kita bahas. Ada keterbatasan terpenting yang perlu dipahami, yang perlu diketahui dari pelaporan keuangan konsolidasi. Kita tahu mungkin di mata kuliah teori akuntansi ada penjelasan tentang bahwa laporan keuangan ada keterbatasannya gitu. Begitupun laporan keuangan konsolidasi memiliki keterbatasan-keterbatasan terpenting yang perlu kita ketahui dan perlu kita cermati. Apa saja yang menjadi keterbatasan terpenting dari laporan keuangan konsolidasi ini? Yang pertama adalah karena hasil operasi dan posisi keuangan dari induk perusahaan yang dimasukkan ke dalam laporan konsolidasi tidak diungkapkan, kinerja atau posisi buruk dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja yang baik dari perusahaan yang lainnya. Perlu dipahami karena ini adalah pelaporan keuangan gabungan dari induk dan anak-anak perusahaan. Tentu saja otomatis jika ada kinerja yang buruk dari satu perusahaan atau lebih, maka ini bisa disembunyikan, ya, tidak akan tertutupi oleh kinerja yang baik dari perusahaan yang lainnya. Kemudian keterbatasan terpenting yang kedua, tidak semua saldo laba ditahan konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan, karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Begitu pula karena laporan keuangan konsolidasi termasuk aktiva anak perusahaan, tidak semua aktiva yang ditampilkan tersedia untuk pembagian dividen induk perusahaan. Penjelasan untuk bagian yang kedua ini nanti akan kita bahas untuk bisa lebih mudah memahaminya bagi mahasiswa. Nanti dibahas pada saat langsung kita akan menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Berikutnya, keterbatasan terpenting dari laporan keuangan konsolidasi yang ketiga. Karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan, maka rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi, termasuk induk perusahaan. Kita tahu dalam setiap pelaporan keuangan ada yang disebut dengan rasio-rasio keuangan yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan satu keputusan atau kebijakan keuangan.
ada 4 ya rasio keuangan yang mungkin mahasiswa juga sudah paham semuanya. Dan rasio-rasio keuangan ini dihitung berdasarkan tadi, kalau dikonsolidasi artinya merupakan rasio gabungan. Kalau sudah merupakan rasio gabungan, dia tidak mencerminkan atau tidak mewakili rasio perusahaan manapun, baik perusahaan anak maupun perusahaan induk, karena rasionya juga sudah merupakan rasio gabungan. Dan yang keempat, keterbatasannya adalah akun-akun dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Ini yang perlu dipahami, bahwa salah satu prinsip di dalam penyusunan pelaporan keuangan ya ada yang disebut dengan comparable, bahwa laporan keuangan harus dapat diperbandingkan. Apa yang menjadi syarat bahwa laporan keuangan itu harus dapat diperbandingkan, dan apa tujuan dari laporan keuangan ini dapat diperbandingkan? Sebenarnya ini materi yang lebih detailnya nanti akan dibahas di mata kuliah teori akuntansi. Tapi di sini Ibu coba menyampaikan poin-poin pentingnya saja, bahwa laporan keuangan diperbandingkan atau comparable ini adalah dalam rangka tentunya untuk mengukur kinerja keuangan. Karena mengukur kinerja keuangan itu ya dari satu perusahaan berdasarkan laporan keuangan, tentunya harus ada pembanding antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Periode akuntansi berjalan dengan pelaporan keuangan periode akuntansi sebelumnya. Ini kemudian yang nanti akan diperbandingkan dalam rangka apa? Dalam rangka mengukur kinerja. Misalnya dilihat dari laporan keuangan pencapaian profit. Ya, kita lihat yang paling mudah contohnya adalah profit. Profit perusahaan tahun ini ya, itu adalah misal katakan 10 miliar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa 10 miliar ini baik atau buruk. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. 10 miliar profit yang dicapai oleh perusahaan dikatakan baik jika tahun sebelumnya pencapaian profit perusahaan itu hanya di 5 miliar. Tapi profit 10 miliar ini juga bisa dikategorikan menjadi buruk kinerjanya. Karena apa? Karena jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian profitnya itu bisa jadi di 20 miliar misalnya. Artinya kan ada penurunan. Ini yang dikatakan bahwa laporan keuangan ini harus dapat diperbandingkan. Ada yang menjadi syarat bagaimana laporan keuangan ini dapat diperbandingkan. Syaratnya adalah sebuah laporan keuangan dapat diperbandingkan jika metode-metode yang digunakan di dalam penyusunan pelaporan keuangan ini adalah metode yang sama. Contohnya, misalnya banyak sekali metode-metode akuntansi yang digunakan gitu ya. Kita tahu di dalam standar salah satu contoh yang paling mudah adalah misalnya untuk depresiasi misalnya. Nah, untuk depresiasi aktiva tetap atau aset tetap ya, syarat untuk dapat diperbandingkan, maka metode yang digunakan itu harus sama. Metode akuntansi tahun ini menggunakan straight line, maka metode akuntansi tahun sebelumnya pun harus menggunakan straight line. Maka ini yang menjadi syarat laporan keuangan dapat diperbandingkan. Tidak bisa akan menjadi sangat sulit atau tidak bisa diperbandingkan jika tahun ini menggunakan metode straight line garis lurus, tetapi tahun sebelumnya menggunakan sum digit of years misalnya. Ya, ini atau double declining balance misalnya sebelumnya. Nah, ini tidak akan bisa diperbandingkan. Karena kita tahu kalau membandingkan itu harus apple to apple, harus yang sama. Itu yang pertama. Jadi ini yang menjadi syarat di dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan. Atau dalam penentuan nilai inventory ya. Nilai inventory akhir yang dilaporkan di laporan keuangan, kalau tahun ini atau tahun sebelumnya menggunakan metode FIFO, maka tahun ini pun harus menggunakan metode FIFO. Supaya apa? Supaya dapat diperbandingkan. Kemudian bagaimana jika misalnya terjadi perubahan metode? Nah, jika perubahan metode bukan tidak boleh
kemudian perusahaan melakukan perubahan metode akuntansi yang digunakan, gitu ya. Nah, ini secara detailnya nanti di teori akuntansi akan dibahas. Cuma pada poin pentingnya adalah ketika perusahaan melakukan perubahan metode, maka perusahaan harus mampu menjelaskan, ya, menjelaskan kenapa, pertama menjelaskan kenapa terjadi perubahan metode, kemudian yang kedua metodenya berubah dari metode apa menjadi metode apa dan alasannya apa, kemudian diberikan gambaran perhitungan kalau menggunakan metode A hasilnya bagaimana, kemudian dirubah diganti kepada metode B jadinya seperti apa. Itu kemudian semuanya dipaparkan, dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan, ya. Jadi pada intinya adalah kita kembali lagi ke sini di poin 4. Bisa jadi memang perusahaannya tidak bisa diperbandingkan, ya, untuk pelaporan keuangan konsolidasi. Karena apa? Ya, karena tadi bisa jadi metode yang digunakan oleh perusahaan, baik induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya, mungkin, sangat bisa mungkin metode yang digunakannya ada yang berbeda, sehingga kemudian bisa jadi tidak seluruhnya bisa dapat diperbandingkan. Karena syarat untuk dapat diperbandingkan, metode yang digunakannya mestilah sama. Dan yang terakhir, yang kelima, keterbatasan terpenting dari laporan keuangan konsolidasi yang perlu kita pahami, ya, ketika kita membaca atau menyajikan, menganalisa sebuah laporan keuangan konsolidasi, bahwa informasi tambahan tentang induk perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering diperlukan untuk penyajian wajar. Tetapi tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. Ini kaitannya dengan auditing, ya. Penyajian wajar. Penyajian wajar ini adalah salah satu opini yang diberikan oleh akuntan publik dan yang menjadi, katakanlah, yang paling diharapkan atau paling diinginkan, ya, unqualified opinion ini, ya, wajar tanpa syarat. Ini adalah yang pelaporan keuangan yang diharapkan atau diinginkan oleh semua perusahaan, gitu ya. Nah, dalam rangka karena salah satu syarat atau prinsip di dalam penyajian wajar atau laporan keuangan dikatakan atau bisa diberikan opini unqualified opinion atau wajar tanpa syarat, gitu ya. Salah satunya adalah full disclosure. Apa itu full disclosure? Yaitu perusahaan mengungkapkan, menjelaskan semua catatan, semua transaksi. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dimanipulasi datanya, ya. Jadi salah satu syaratnya adalah bahwa laporan keuangan ini harus menyajikan semua informasi transaksi yang terjadi. Tetapi dampaknya terhadap pengungkapan tadi, ya, full disclosure tadi, pengungkapan penuh tadi, bisa menyebabkan pastinya catatan atas laporan keuangan akan menjadi sangat banyak. Satu laporan keuangan saja, catatan atas laporan keuangannya menjadi sangat banyak. Karena di catatan atas laporan keuangan itu menjelaskan berbagai hal, dari mulai sejarah, transaksi, metode, setiap akun itu dibahas di dalam catatan atas laporan keuangan. Apalagi kalau dalam hal ini konteksnya adalah laporan keuangan konsolidasi yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan. Pastinya catatan atas laporan keuangan akan menjadi sangat banyak. Dan ini menjadi salah satu kelemahan atau keterbatasan, bukan kelemahan, ya, keterbatasan terpenting yang perlu kita pahami ketika kita menganalisa sebuah laporan keuangan konsolidasi. Oke, itu adalah tadi bab tentang 5 poin, ya, keterbatasan terpenting dari laporan keuangan konsolidasi.